warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit tumbuhan atau penyakit tanaman, itu kan kawan ya. Jadi penyakit tumbuhan ini juga disebut dalam bahasa Inggris itu fitopatologi kan kawan ya. Fitopatologi. Nah, kawan-kawan sekalian, saudara sekalian, fitopatologi ini berkaitan dengan ini, misal mikrobiologi, genetika, fisiologi tanaman, mikologi atau ilmu tentang jamur, virologi tentang virus, bakteriologi tentang bakteri, dan bioteknologi, itu kan ya. Nah, saudara sekalian, dan juga kimia ya. Terus kemudian ini ada banyak istilah-istilah dalam fitopatologi kan kawan ya. Yang pertama itu parasit. Parasit itu adalah organisme yang sebagian atau seluruh kebutuhan makanannya itu bergantung pada organisme hidup lain. Makanya kalau dalam pelajaran biologi dasar itu kan ada beberapa macam simbiosis kan. Pertama simbiosis mutualisme, kedua-duanya saling menguntungkan. Kemudian simbiosis parasitisme, satu diuntungkan, yang lain itu dirugikan. Ini parasitisme. Ada komensalisme, ada yang satunya diuntungkan, yang satunya ya tidak dirugikan juga tidak diuntungkan gitu kan, ya netral gitu kan, dan seterusnya itu. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, bahwa fitopatologi itu atau penyakit tumbuhan itu berkaitan dengan ilmu-ilmu lain gitu kan ya, termasuk ilmu biologi seperti itu. Nah, terus kemudian ada lagi itu istilahnya saprofit gitu kan ya. Saprofit itu adalah organisme yang memperoleh makanannya dari bahan organik mati gitu. Misal contohnya adalah jamur ya, tapi terutama untuk jamur-jamur yang bukan jamur patogen. Patogen itu adalah jamur yang menyebabkan penyakit, bukan, tapi jamur-jamur yang memang dia itu menggunakan sisa-sisa zat organik digunakan untuk pertumbuhannya. Itu namanya saprofit, gitu kan ya. Jadi bedanya dengan parasit, kalau jamur parasit itu jamurnya itu mengambil makanan atau nutrisi dari organisme lain yang hidup atau dari tumbuhan lain yang hidup. Tapi kalau saprofit ini, dia jamur ini salah satunya jamur ya, dia itu mengambil sari-sari makanan atau nutrisinya dari bahan organik yang mati, gitu, tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati, itu namanya saprofit. Itu dasar-dasar. Ada lagi inang. Inang atau host itu adalah organisme yang diparasiti gitu kan ya. Tadi itu kalau yang saya berikan contoh tadi itu adalah simbiosis parasitisme. Nah, yang tumbuhan yang dirugikan ini yang disebut inang, sedangkan organisme yang dirugikan ini yang disebut inang, dan organisme yang diuntungkan ini yang disebut parasitnya. Gitu. Itu kalau istilah-istilah kan kawan ya. Dan seterusnya. Nah, ada lagi istilah-istilah itu ini inokulum. Nah, inokulum itu artinya adalah patogen atau bagian dari patogen yang dapat ditularkan atau dapat menginisiasi penyakit. Contohnya adalah spora jamur, sel bakteri, partikel virus dan sebagainya. Nah, tadi itu kan ada yang presentasi berkaitan dengan pola penyebaran penyakit kan. Spora itu apa Pak? Virus cara penyebarannya bagaimana? Nah ini, ya ini yang disebut inokulum gitu kan ya. Jadi misal ada tadi itu ada yang presentasi tentang buah naga yang terserang oleh patogen gitu kan ya. Kemudian kan kalau secara ilmiahnya kan dicek dulu, misal diambil inokulumnya, diambil sampelnya gitu, terus kemudian di inokulumnya ini tadi dikembangbiakkan di Potatus dictrus agar atau PDA, atau dikembangbiakkan di NB Nutrion agar NA nutrien agar gitu kan ya.
Nanti kalau di PDA tadi itu Potato dicrus agar dia tumbuh, berarti dia jamur. Kalau dia itu nanti yang tumbuhnya itu pada NB tadi itu nutrien tadi itu NA tadi itu nutrien agar tadi itu, berarti dia itu bakteri. Sesederhana itu untuk membedakannya. Kalau ternyata di dua-duanya tidak hidup koloninya, tidak terbentuk koloni, berarti diduga dia mungkin organisme yang lain, mungkin bisa jadi virus seperti itu. Itu langkah-langkah untuk mengidentifikasi jenis penyakit pada tumbuhan. Nah, salah satunya seperti itu yang paling sederhana. Nah, dari sini bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, ada tadi juga toleran. Toleran itu artinya tumbuhan ini dia kebal terhadap serangan dari patogen itu. Bisa jadi memang seperti yang sudah diterangkan tadi oleh Saudara Agus tadi itu ya. Jadi memang di suatu suatu populasi itu nanti tumbuhan-tumbuhan yang dia itu kebal atau toleran, maka dia akan tidak mati. Terus kemudian ketika tumbuhan yang tidak toleran, maka mereka akan mati, sehingga tumbuhan yang toleran ini maka dia akan terus berkembang biak, sehingga anakan-anakannya tadi itu filial-filialnya dan seterusnya, maka dia akan kebal atau toleran. Ini yang disebut tumbuhan yang toleran, sehingga nanti akan dihasilkan tanaman-tanaman yang kebal terhadap patogen tersebut. Seperti itu kan kawan, saudara sekalian ya. Kemudian tumbuhan yang rentan. Yang rentan itu artinya apa? Mudah terinfeksi oleh patogennya tadi itu. Ya, tumbuhan-tumbuhan yang mati semuanya tadi itu, berarti mereka itu rentan, gitu loh. Dari sini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya gejala-gejalanya, saudara sekalian. Nah, ada beberapa gejala yang umum itu, misal ini hidrosis, gitu kan ya. Jadi hidrosis itu adalah gejala yang nampak berupa bercak berair. Nah, hidro itu kan air kan. Jadi memang dia ada bercak berairnya. Gejala ini biasanya terjadi pada daun yang tebal. Hal ini terjadi karena sel-selnya pecah, kemudian isi sel saling bergabung, sehingga tampak seperti berair, gitu kan. Hidrosis kan, hidro air kan. Terus kemudian nekrosis. Itu bisa dicirikan dengan matinya sekelompok sel atau jaringan. Misalnya nekrosis ini misalnya pada daun anggur disebabkan oleh jamur Plasmopora viticola, misalnya seperti itu. Nekrosis, seperti itu kan ya. Terus kemudian gumosis. Ini biasanya terjadi karena matinya jaringan yang diikuti dengan keluarnya gum, atau bahasa Jawa gam ya, maaf gam. Atau bahasa Jawanya itu blendok, gitu kan ya. Sehingga ini terutama pada tanaman berkayu. Itu pada contohnya itu adalah ini, pada tanaman jeruk itu terinfeksi oleh Phytophthora citrupthora. Itu salah satu contohnya ya. Itu. Terus ada lagi itu klorosis. Klorosis itu adalah daun itu tampak pucat, gitu kan ya. Ini terjadi karena klorofil dalam daun menurun atau berkurang atau hilang sama sekali. Itu namanya klorosis ya. Seperti itu. Atau salah satunya itu juga bisa disebabkan karena tanaman tadi itu kekurangan unsur hara tertentu. Nah, tadi itu kan makanya ketika saudara tadi kawannya ada presentasi kan saya jelaskan. Dipastikan dulu apakah ini disebabkan menguningnya tadi itu atau berubah warna dari hijau, yang normal kan hijau kan, kemudian dia berubah tiba-tiba jadi kuning atau merah muda gitu. Akhirnya dicek dulu. Dia dicek apakah jamur. Kalau jamur ya berarti dia di inokulannya tadi itu diambil, ditumbuhkan ke PDA tadi itu. Kalau dia tumbuh berarti dia jamur. Kalau nggak tumbuh atau di inokulannya tadi diberikan ke NNB tadi itu, NA nutrien agar. Kalau dia tumbuh berarti dia bakteri. Kalau di dua-duanya nggak tumbuh, bisa jadi dia virus. Dicek nanti apakah dia virus atau tidak, mungkin dilakukan PCR, polymerase chain reaction, untuk melihat apakah ada DNA-nya virus ini. Kalau tidak ada, berarti bisa jadi dia
adalah terjadi klorosis ini gitu. Jadi lebih ke arah fisiologi tanamannya, bukan karena patogen. Nih, bisa dipahami kan kawan ya? Identifikasi gangguan pada tanamannya tadi itu gitu. Nah, ada lagi itu yang ini yang menarik ini, kerdil atau stunting gitu kan ya. Jadi tanaman ini tampak lebih rendah dibanding tanaman yang lain dengan tanaman yang sehat itu. Misal ini juga contohnya adalah karena virus ya. Misal tulip breaking virus gitu, contohnya salah satunya. Terus kemudian masih banyak yang lain. Nah, misal ada daun menggulung gitu kan ya. Jadi ini juga perlu diidentifikasi lebih lanjut gitu kan ya. Daun menggulungnya ini apakah karena patogen? Contohnya misal karena potato leaf-roll virus, atau bisa jadi menggulungnya karena kekurangan air misalkan ya. Misal pada jagung itu kan kalau kekurangan air daunnya akan menggulung kan. Itu lebih ke arah adaptasi untuk berarti itu mekanisme fisiologis pada tanaman, misalnya pada jagung untuk beradaptasi pada lingkungan yang kekurangan air gitu. Atau ternyata airnya cukup tapi kok tetap menggulung. Nah, berarti diduga misal ada serangan lain, misal salah satunya karena virus ini. Itu saudara sekalian. Nah, terus kemudian tadi sudah saya menyebutkan kira-kira penyebab penyakit pada tumbuhan itu apa saja toh? Nah, salah satunya itu adalah jamur ya, fusarium tadi misalnya yang ada presentasi tadi kan kawan ya. Jadi itu karena jamur gitu kan ya. Jadi jamur itu eukariot. Nah, eukariotik ingat ya. Dia itu eukariot. Berarti dia itu mempunyai apa kalau eukariot? Dia mempunyai inti sel. Gitu. Jadi kalau eukariot itu intinya dia selnya itu mempunyai inti. Gitu saudara. Gitu. Terus jamur ini juga bisa berkembang biak menggunakan spora. Tadi sudah disebutkan juga ya. Spora ini alat berkembang biaknya jamur gitu kan. Terus contohnya apa saja jamur itu? Fusarium tadi kan ya kan sudah ada presentasi tadi. Pada tanaman apa tadi? Fusarium contohnya. Buah naga tadi ya yang presentasinya siapa? Amel tadi ya. Cabai juga kena fusarium juga ya. Tuh. Terus ada lagi jamur yang lain saudara-saudara. Rhizoctonia gitu kan. Terus jamur Pythium gitu. Terus patogen yang lain itu adalah bakteri gitu kan. Nah, kalau bakteri ini dia itu prokariot. Dia itu tidak mempunyai inti sel. Gitu kan kawan. Terus bakteri itu uniseluler gitu kan ya. Kalau jamur itu dia itu bisa multiseluler, bisa uniseluler. Gitu kan kawan. Saudara sekalian ya. Nah, contohnya bakteri itu apa? Contohnya nih, Agrobacterium. Nah, ini yang terkenal itu Agrobacterium tumefaciens ya. Gitu. Jadi dia itu menyebabkan pembengkakan pada berbagai tanaman pertanian gitu kan ya. Meskipun Agrobacterium tumefaciens ini bisa dimanfaatkan pada bioteknologi tanaman. Jadi untuk menyisipkan suatu gen tertentu pada tanaman, maka dengan memanfaatkan Agrobacterium tumefaciens ini, gitu. Salah satunya kan metodenya ya, gitu. Nah, yang lain itu adalah virus. Jadi virus ini juga bisa menjadi patogen pada tumbuhan, gitu kan ya, kawan-kawan ya. Nah, virus ini biasanya itu menyebarnya melalui vektor ya. Vektor itu apa? Hewan antara, hewan perantara gitu kan ya. Jadi misal dia itu berkembang biak atau menyebar gitu lewat gigitan serangga dari daun tanaman satu, kemudian serangga ini menggigit lagi daun tanaman yang lain sehingga virusnya tadi itu berpindah dari tanaman yang satu ke tanaman yang lain itu tadi. Itu berarti serangga ini dia itu vektornya virus ini. Gitu maksudnya saudara-saudara. Tapi tadi juga di presentasinya kawan-kawan juga ada yang virus itu lewat
gesekan tadi ya, ada yang disebutkan kan ya, berarti kan direct atau langsung kan, tidak melalui vektor tapi lewat gesekan antar organ tanaman. Misal gesekan daun gitu kan ya, itu bisa berpindah. Ini contohnya perpindahan virus yang tidak melalui vektor. Presentasinya siapa tadi? Ada yang ingat? Apa yang berpindah lewat pergesekan daun tadi? Siapa tadi? Lupa ya? Ada kan nanti yang presentasi? Hah? Saya jenengan ya? Marcella ya? Ya, pada tanaman jagung ya. Jadi virusnya berpindah karena kan jagung itu kan kalau di sawah itu kan kena angin gesek-gesek antar daun gitu kan. Sehingga virusnya itu juga akan berpindah antar daun tadi itu, antar individu tanamannya. Gitu. Menarik. Terus terus kemudian ini kawan-kawan ya, cara pengendaliannya bagaimana gitu kan. Jadi ada beberapa metode, ada beberapa cara. Misal dengan avoidance atau penghindaran gitu kan ya. Ada exclusion atau eksklusi, ada eradication atau eradikasi, ada protection atau perlindungan gitu kan ya. Kalau avoidance atau penghindaran itu misalnya benar-benar tanaman itu dihindarkan dari patogennya gitu loh. Misal gini, penghindarannya itu adalah memilih masa atau memilih waktu bercocok tanamnya gitu kan kawan. Sehingga misal pada bulan tertentu itu patogen ini pasti banyak gitu ya, kita hindari menanam tanaman budidaya kita pada bulan-bulan tersebut. Itu namanya avoidance kan kawan ya, atau penghindaran gitu. Terus eksklusi gitu kan ya. Eksklusi ini dapat dilakukan, contohnya adalah pada proses karantina. Karantina itu eksklusi ya. Jadi misal ketika sebelum tanaman itu dikirim antar negara atau antar pulau gitu kan harus lewat karantina dulu. Nah, kalau pada proses karantina ini ditemukan patogen-patogen tertentu, ada bakteri-bakteri tertentu atau jamur tertentu atau virus tertentu atau hama tertentu, maka dia tidak lolos karantina sehingga dia dipisahkan gitu, dieksklusifkan gitu, dieksklusi. Gitu, itu maksudnya seperti itu. Terus kemudian eradikasi gitu kan ya. Jadi eradikasi ini ya memusnahkan patogennya gitu kan ya. Ya misal kalau pada skala besar itu dengan pemberian pestisida, pemberian obat anti jamur, pemberian obat anti bakteri, obat anti virus. Itu namanya eradikasi, gitu kan ya, pestisida yang pada umumnya itu maksudnya. Terus kemudian proteksi, gitu kan ya. Jadi proteksi ini di tanaman itu dilindungi kan ya. Misal diberi mulsa, gitu kan ya. Mulsa itu apa? Tahu mulsa? Ya, pada permukaan tanahnya itu diberi lapisan plastik, ya itu yang disebut mulsa. Ya seperti itu. Misal contohnya juga itu proteksi itu ini diberi pengendalian secara hayati. Tadi itu presentasinya saudara Agus ya. Jadi dikendalikan secara hayati, tidak menggunakan zat-zat kimia sintetis, tapi menggunakan musuh alami, misal menggunakan jadi ada musuh alaminya. Kalau serangga tadi misal kalau diberi predatornya gitu ya, misal predator alami. Misal kalau pada tikus itu ya sekarang kan digalakkan kan di tengah-tengah sawah ada jadi di tengah sawah itu sekarang banyak diberi kayak bahasa Jawanya itu rumahnya burung hantu. Gitu kan ya.
itu kan tujuannya supaya burung hantunya itu kerasan di tengah sawah, sehingga nanti burung hantunya diharapkan bisa memakan tikus-tikus, sehingga hama-hama tikus itu bisa terkendalikan. Itu ya, saudara ya. Itu maksudnya pengendalian hati seperti itu. Gitu. Musuh alaminya. Terus juga dengan ketahanan genetik nih. Jadi ketahanan genetik itu misalnya dipilih varietas-varietas tanaman yang memang tahan atau kebal terhadap penyakit tertentu gitu. Jadi memang secara alami dia dipilih dari varietas atau jenis-jenis varietas yang tahan, atau secara genetical engineering, secara rekayasa genetika, maka dia diberi sisipan gen-gen tertentu, yang mana gen-gen tertentu ini bisa membunuh patogen. Seperti itu. Misal Bacillus thuringiensis itu kan ya. Itu kemudian di zat Bacillus thuringiensis toxin, dia itu gennya yang mengkode protein BT toxin atau Bacillus thuringiensis toxin ini disisipkan ke tanaman, sehingga tanaman tersebut itu bisa memproduksi protein BT toxin tersendiri, sehingga tanaman itu tanpa diobat, tanpa diberi semprot pestisida, maka ketika ada serangga mau makan tanaman tersebut, serangga itu langsung mati. Gitu logika sederhananya untuk memahami perlindungan tanaman dengan secara genetical engineering, gitu kan, proteksi tanaman secara rekayasa genetika. Ya, di sini bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ya. Nah, saudara sekalian, jadi pada intinya seperti itu ya, bahwa penyakit pada tanaman itu pada umumnya disebabkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Itu kurang lebihnya ya. Terus gini, ada lagi itu konsep segitiga penyakit pada tanaman. Jadi penyakit pada tanaman itu ada beberapa faktor biasanya ya. Ada faktor lingkungan, kemudian faktor inang, dan faktor patogen. Seperti itu. Faktor inang itu ya tanaman kita yang kita budidayakan itu biasanya menjadi inangnya gitu kan ya. Terus patogen ini dia itu ya penyakitnya tadi itu bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus, yang mana patogen ini hidupnya bergantung pada inang gitu. Nah, terus lingkungan itu adalah lingkungan yang memberikan kehidupan optimal, mendukung perkembangan optimal patogen ini. Seperti itu. Jadi misal pada bulan-bulan tertentu maka suhunya itu lebih dingin gitu misalnya. Misal pada bulan-bulan musim penghujan suhunya lebih rendah, lebih lembab gitu kan ya. Itu misal akhirnya serangan jamur semakin meningkat gitu kan. Itu contohnya lingkungan itu seperti itu.
Nah, pada intinya seperti itu. Saya ulangi lagi, kalau kita kembali pada basic science-nya, berarti yang menyerang tanaman itu atau tumbuhan itu kalau tidak bakteri, jamur atau virus. Nah, kemudian misal ini yang biasanya terkenal itu adalah pengendalian secara kimiawi ya. Misal kita menggunakan pestisida sintetis gitu kan ya. Itu biasanya untuk membedakan pestisida sintetis dengan pestisida nabati. Misal kalau sintetis itu yang dijual di ini ya, banyak dijual dan diproduksi besar-besaran oleh industri pestisida, itu biasanya umumnya adalah pestisida sintetis ini. Tapi juga ada namanya pestisida nabati. Itu artinya ini yang kayak ada ya, pengendalian hayati tadi itu, presentasinya Saudara Agus tadi itu. Maka dia itu menggunakan bahan alam atau diekstrak dari alam gitu. Misal daun Coleus amboinicus gitu misalnya, atau yang digunakan untuk mengendalikan rigidoporus microporus, atau ada lagi ekstrak kunyit kurkuma itu ya, kurkuma domestika itu misal bisa mengendalikan rigidoporus microsporus. Plumeria alba untuk mengendalikan C. gliosporoides dan seterusnya. Intinya tuh dia dari alam gitu, tidak secara sintetis diproduksi di secara industri besar-besaran gitu kan kawan. Sehingga ini bisa dipakai untuk pengendalian penyakit pada metode pertanian organik gitu. Sehingga nanti dia bisa lolos sertifikasi organik. Biasanya kan pertanian organik itu ada sertifikasinya gitu. Sehingga kita kalau mau menjual ke daerah tertentu atau negara tertentu itu dicek sertifikasinya benar-benar organik atau tidak. Lah, yang memastikan budidayanya itu organik atau tidak ya lembaga pemberi sertifikasi ini, penjamin ini. Itu biasanya. Selain itu juga misal menggunakan mikroba endofit. Jadi ini secara biologi ya. Secara biologi itu misal menggunakan mikroba endofit. Jadi mikroba endofit ini dia itu berada dalam jaringan tanaman tetapi tidak menimbulkan gejala penyakit. Seperti itu. Sehingga dia berbeda dengan patogen atau yang disebut juga non patogen ya. Seperti itu. Jadi kelompok endofit ini bisa berupa bakteri atau cendawan yang dia ini mengkoloni berbagai jaringan tanaman pada akar, batang, daun, dan bahkan buah. Seperti itu. Jadi istilahnya itu endofit ini kalau pada mamalia itu seperti ini loh, probiotik. Halo? Probiotik tahu? Kalau pada manusia atau pada mamalia itu probiotik. Jadi bakteri baik gitu loh. Mikroorganisme baik. Seperti itu. Jadi kalau pada tanaman dia ini disebut mikroba endofit. Tapi prinsipnya dia itu berada di dalam tubuh suatu tanaman tapi dia tidak menjadi parasit gitu. Tapi justru malah bisa menekan pertumbuhan patogen atau bakteri atau virus atau jamur yang merugikan tanaman. Itu disebut mikroba endofit ya, saudara sekalian. Hah? Yang mana? Ya, berarti dalam buku ini penulisannya belum atau masih belum diedit dengan sempurna. Gitu. Tapi semangat, pinter dengan kritis, keren. Ya,
Jadi kurang lebihnya seperti itu saudara-saudara kalian untuk pengantar penyakit pada tanaman atau pada tumbuhan atau fitopatologi gitu kan ya. Nanti kawan-kawan kalau pengen mendalaminya nanti bisa membaca textbook fitopatologi sendiri atau membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan fitopatologi ini seperti itu. Yang sebagian tadi sudah saya pelan-pelan saya latihkan ke kawan-kawan dengan membuat paper atau makalah yang berkaitan dengan fitopatologi atau penyakit pada tanaman ini gitu. Jadi istilahnya itu student centered learning atau problem based learning dari membuat makalah. Ketika sudah membuat makalah, maka makalahnya dipresentasikan seperti itu. Jadi saudara sekalian,